Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi hari ini. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat ya. Jangan lupa tetap di rumah, memakai masker dan menjaga jarak. Oh iya, jangan lupa juga makan makanan yang bergizi ya. Semoga kita tetap sehat badannya. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran lagi. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya terlebih dahulu. Bisa nggak doa sebelum belajar yang kalian biasa lakukan di sekolah, di kelas ya? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Oke, tetap semangat ya belajarnya ya, walaupun hanya di rumah bersama orang tua atau saudara kalian atau kakak kalian, kakek, nenek, paman, bibi ya. Tetap harus semangat belajarnya, jangan malas-malesan, oke? Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang mereview pembelajaran sebelumnya ya, atau mengulang pembelajaran yang sebelumnya yang pernah disampaikan juga waktu itu, yaitu tentang menjadi anak soleh. Kenapa kita harus menjadi anak soleh? Karena apa? Menjadi anak soleh adalah apa? Iya, karena dalam Islam juga mengajarkan kita untuk berakhlak mulia ya. Oke. Nah, kita itu harus memiliki sifat akhlakul karimah, yaitu akhlak mulia yang mencerminkan diri sebagai orang yang beriman kepada Allah ya. Makanya kita harus memiliki akhlakul karimah dan menghindari sifat akhlakul majmumah, yaitu tingkah laku atau perbuatan yang tercela. Nah, apa saja sih perilaku yang menunjukkan anak soleh itu? Yang pertama itu berperilaku jujur. Itu juga salah satu akhlakul karimah ya. Jujur itu adalah sifat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Jujur itu dapat diartikan apa coba? Biasanya kalau jujur itu tidak berbohong, tidak curang ya. Jadi kita harus bisa menanamkan kebiasaan jujur pada diri kita. Terus di sini macam-macam jujur juga ada beberapa ya. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Misalnya apa contohnya? Misalnya nih, ada seorang yang bernama Agus, dia berbuat dosa. Nah, dan dia kemudian menyadari akan perbuatan dosanya. Kemudian dia dalam hatinya ingin bertobat, memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar ya. Dan dia berjanji tidak akan melakukan perbuatan dosa yang sama lagi. Jadi dia tidak akan mengulangi kejadian tersebut lagi ya, atau berbohong lagi seperti itu. Terus misalnya contoh yang kedua nih, ada seseorang yang misalkan yang bernama Salim. Dia termasuk anak yang rajin sholat ya, di sekolah, di rumah. Ternyata Salim itu sholatnya itu dia ada keinginan biar dipuji sama teman-temannya. Itu juga merupakan perbuatan gak jujur ya, jadi ingin mendapat pujian. Padahal sholat itu merupakan kewajiban, bukan untuk mendapatkan pujian. Nah, itu kedua contoh salah satu jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Nah, ini salah satu sifat yang harus kita miliki, jujur ya. Terus yang ketiga, jujur kepada
orang lain. Tuh, tadi apa aja macam-macam ini? Jujur tadi, satu jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Selanjutnya, perilaku akhlakul karimah itu, yang kedua itu hormat dan patuh. Hormat dan patuh kepada siapa? Kepada kedua orang tua, kepada guru, ya. Seperti itu. Yang pertama nih, hormat dan patuh juga ada macam-macamnya ya. Yang pertama itu hormat dan patuh kepada orang tua, ya. Makanya jangan selalu membantah, ya. Jadi harus taat dan berbakti kepada orang tua. Terus yang kedua itu berbuat baik kepada orang tua, karena itu merupakan perintah Allah. Yang ketiga, keridhaan Allah karena ridho dari orang tua. Allah ridho karena ridho orang tua juga, seperti itu ya. Terus besarnya jasa kedua orang tua, karena dia yang membesarkan kita dari kecil, menyayangi kita, mengasih makan, pakaian, semuanya ya, kebutuhan kita dipenuhi. Makanya jasa orang tua itu tidak terbatas. Terus sebagai bentuk rasa syukur, ya, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua adalah salah satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu hormat dan patuh kepada guru, ya. Guru itu adalah orang yang mendidik dan mengajar kita di sekolah. Mengajar itu yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada kalian semua. Makanya kalian juga harus hormat dan patuh kepada guru, ya. Makanya kalau misalkan lagi belajar di kelas itu harus mendengarkan kalau guru lagi menjelaskan, tidak ngobrol dengan temannya, ya. Tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik, berbicaranya sopan, ya. Terus selanjutnya yang termasuk akhlakul karimah itu indahnya saling menghargai, ya. Jadi tidak saling mengejek, tapi kita harus saling menghargai atau menghormati. Karena di Indonesia ini dengan berbagai keragamannya, mulai dari budaya, adat, suku, bangsa, agama. Nah, oleh karena itu kita harus tetap menghargai dan saling menghormati agar tercipta kerukunan, kedamaian, persatuan dan kesatuan. Walaupun kita berbeda agama, suku, bangsa, budaya, adat istiadat, tapi kita harus saling menghargai dan menghormati, karena semuanya itu sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga ada macam-macamnya nih, ya. Menghargai apa aja? Di sini kita harus menghargai perbedaan pendapat. Misalnya lagi rapat nih, atau di kelas lagi diskusi bersama teman, kamu sama teman kamu berbeda pendapat, kamu juga harus menghargai pendapat teman kamu, ya. Tidak harus atau tidak boleh mau menang sendiri. Jadi harus menghargai pendapat teman kamu juga agar tetap rukun, ya. Tidak boleh berselisih. Terus yang kedua, menghargai perbedaan agama. Nah, yang disebutkan tadi kan perbedaan itu banyak, ada keragaman suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, ya. Nah, itu kita harus menghargai perbedaan agama. Walaupun teman kita juga, misalnya ada teman kita yang berbeda agama, tetapi kita harus tetap berteman, ya, tidak boleh mengejeknya. Terus selanjutnya, menghargai perbedaan warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa. Nah, jangan mentang-mentang teman kamu hitam, kamu mengejeknya, nggak boleh kayak gitu. Tetapi kamu harus tetap berteman juga, harus saling menghargai, menghormati, ya, karena itu semuanya adalah ciptaan Tuhan, ya, karena semuanya diciptakan oleh Tuhan. Terus selanjutnya, menghargai perbedaan derajat sosial. Maksudnya apa derajat sosial itu? Nah, derajat sosial itu ada yang ada yang rumahnya bagus, ada yang uangnya banyak, atau lebih sering disebut kayak orang kaya gitu, ya. Ada yang rumahnya jelek, kecil, terus uangnya sedikit. Nah, itu juga tidak boleh jadi alasan untuk saling mengejek atau saling menghina, tapi kita harus saling menghargai atau menghormati, ya. Karena perbedaan itu bukan penghalang untuk kita bersatu. Oke, Ibu akan mengulas, ya, rangkuman dari materi ini. Yang pertama, bercita-citalah untuk menjadi anak soleh, karena sikap anak pintar yang terpuji, ya. Menjadi anak soleh itu merupakan sifat yang terpuji, ya. Maka kamu harus
harus mempunyai cita-cita untuk menjadi anak soleh. Yang kedua, anak soleh itu anak yang baik. Makanya Allah selalu sayang sama anak-anak yang soleh. Pasti orang-orang sekitar juga sangat menyayangi anak-anak yang soleh. Yang ketiga, ciri-ciri anak soleh itu seperti apa? Kan tadi udah disebutin ya. Yang pertama, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, setia kepada kawan, dan saling menghargai antar sesama. Yang keempat, nih, di dalam pergaulan hendaknya menghargai pendirian, keyakinan, dan pendapat orang lain ya. Jadi tidak boleh saling mengejek atau menghina. Oke, kita telah selesai mereview atau mengulang pembelajaran hari ini tentang menjadi anak soleh. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mempunyai sebuah lagu. Nah, lagu ini judulnya Aku Anak Jujur. Nah, nadanya itu nada pelangi-pelangi ya. Nanti kalian bisa nyanyi bareng atau mengikuti ya. Siap ya? Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jujur pasti beruntung. Oke, kalian bisa mengikuti ya nanti ya. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian ya dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.